Masuk nomor 4, biomarker jantung. Biomarker jantung yang paling sering digunakan dan memiliki nilai diagnosis paling baik adalah troponin, sebab merupakan marker spesifik yang muncul pada kerusakan otot jantung. Troponin lebih sensitif dan spesifik jika dibandingkan isoenzim MB, kreatinin kinase atau CKMB, dan mioglobin. Pemeriksaan troponin I/T adalah standar baku emas dalam diagnosis NSTEMI, di mana peningkatan kadar marka jantung tersebut akan terjadi dalam waktu 2-4 jam dan menetap sampai dengan 2 minggu. Penggunaan troponin I/T untuk diagnosis NSTEMI harus digabungkan dengan kriteria lain, yaitu keluhan angina dan perubahan EKG. Diagnosis NSTEMI bisa ditegakkan apabila biomarker jantung meningkat sedikit melampaui nilai normal atas, upper limit of normal, sebab normalnya pada penderita sehat kadar enzim ini tidak terdeteksi. Namun, pada beberapa kondisi seperti takiaritmia atau bradiaritmia berat, miokarditis, dissecting aneurysm, emboli paru, gangguan ginjal akut atau chronic stroke atau pendarahan subarachnoid, penyakit kritis dan sepsis itu bisa dijumpai kadar troponin yang meningkat sehingga perlu dipertimbangkan sebagai diagnosa banding dari SKA. Apabila troponin tidak bisa dilakukan, maka pemeriksaan CKMB bisa dilakukan, di mana enzim ini akan terdeteksi dalam 4-6 jam setelah serangan, mencapai puncak dalam 12 jam dan menetap hingga 2 hari. Diagnosis angina pectoris tidak stabil APTS atau APTSP dan infak miokard non-ST elevasi atau NSTEMI ditegakkan berdasarkan keluhan angina tipikal disertai dengan perubahan EKG spesifik dengan atau tanpa peningkatan biomarker jantung. Jika didapatkan marker jantung yang positif, diagnosa sebagai NSTEMI. Sedangkan jika marker jantung negatif, maka kemungkinan diagnosa adalah APTS. Masuk ke bab stratifikasi risiko. Tujuan stratifikasi risiko adalah untuk menentukan strategi penanganan selanjutnya, konservatif atau intervensi segera bagi seseorang dengan NSTEMI. Beberapa stratifikasi risiko yang digunakan adalah TIMI, thrombolysis in myocardial infarction, dan GRACE atau Global Registry of Acute Coronary Events, sedangkan CRUSADE atau Can Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suffers Adverse Outcomes with Early Implementations of the ACC atau AHA Guidelines digunakan untuk menstratifikasi risiko terjadinya pendarahan. Stratifikasi risiko pendarahan ini penting untuk menentukan pilihan penggunaan antitrombotik. Nilai TIMI berguna dalam memprediksi risiko kematian dalam 30 hari dan 1 tahun penderita dengan NSTEMI. Sedangkan penilaian GRACE bisa memprediksi risiko kematian selama perawatan di rumah sakit serta risiko kematian dan kejadian infak miokard 6 bulan pasca pemulangan. Stratifikasi risiko berdasarkan GRACE mencantumkan beberapa variabel, yakni usia, kelas kilip, tekanan darah sistolik, deviasi segmen ST, cardiac arrest saat tiba di ruang gawat darurat, kreatinin serum, marka jantung yang positif, dan frekuensi denyut jantung. Untuk prediksi kematian di rumah sakit, pasien dengan skor risiko GRACE di 108 itu dianggap memiliki risiko rendah risiko kematian, yakni kurang dari 1%. Sementara pasien dengan skor risiko GRACE 109-140 dan lebih dari 140 berturutan itu memiliki risiko kematian menengah 1-3% dan tinggi lebih dari 3%. Untuk prediksi kematian dalam 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit, pasien dengan skor risiko GRACE D88 dianggap memiliki risiko rendah.
risiko kematian kurang dari 3%. Sementara itu, pasien dengan skor risiko keris 89 sampai dengan 118 dan lebih dari 118 secara berurutan itu memiliki risiko kematian menengah 3-8% dan tinggi lebih dari 8%. Selain dua metode stratifikasi tersebut, klasifikasi Kilip juga bisa digunakan untuk menilai risiko. Stratifikasi berdasarkan Kilip menilai indikator gagal jantung sebagai komplikasi dari infak miokard akut dan memprediksi mortalitas dalam 30 hari pasca IMA. Nah, selain stratifikasi tersebut, terdapat stratifikasi untuk menilai kelompok risiko tinggi atau high risk dan risiko sangat tinggi atau very high risk yang menentukan waktu untuk strategi reperfusi ataupun strategi konservatif pada penderita risiko rendah atau low risk.